Selama bertahun-tahun, kita telah melihat banyak gerakan berbeda dalam industri sepeda motor. Tren datang dan pergi. Namun hanya sedikit gerakan yang berpengaruh dan bertahan lama, yaitu cafe racer. Cafe racer mulai populer pada tahun 1950-an di jalanan Inggris. Itu adalah subkultur yang lahir dari dunia musik rock and roll. Saat itu, musik rock and roll tradisional sangat cepat dan sangat kasar. Mereka yang menyukai musik ini melihat bahwa musik ini memiliki pengaruh besar dalam kehidupan mereka, terutama dalam cara mereka berkendara. Tak lama kemudian, para rocker menginginkan sesuatu yang mencerminkan musik yang mereka dengarkan, sesuatu yang cepat, kasar, dan agresif. Dan dari semua kegelisahan itu, lahirlah cafe racer. Sepeda motor ini memiliki desain dan gaya berkendara yang khas. Awalnya, motor ini merupakan motor jalanan klasik buatan Inggris. Tetapi para rocker yang mengendarainya ingin menyesuaikannya untuk performa terutama kecepatan. Karena hal itu, akhirnya sepeda motor ini dipreteli dan dibuat lebih ringan. Dan juga stang menggunakan yang modelnya lebih rendah dan tangki bahan bakar balap. Kemudian joknya juga diganti dengan model single seater. Jadi intinya, konsep awal sepeda motor cafe racer dirancang untuk menjadi cepat dan kejam. Sebagai konsekuensi dari hal ini, mereka memiliki dampak yang sangat besar pada industri ini di tahun-tahun tersebut. Dan untuk bentuk motornya ya kira-kira hampir semua pecinta otomotif pasti tahu lah ya. Tapi tahu nggak sih asal muasal nama cafe racer itu dari mana? Biasanya orang-orang yang memodif motor dengan gaya cafe racer adalah anak muda. Jadi awalnya, motor yang dimodifikasi seperti ini tidak langsung mendapatkan julukan cafe racer. Nama cafe racer baru muncul ketika kebiasaan anak muda yang setelah memodifikasi motor mereka seperti itu dikendarain ke kafe. Dan uniknya, mereka bukannya menongkrong di kafe, malah mereka hanya nongkrong di sekitaran kafe aja. Kenapa begitu? Ya intinya mereka bukannya mau santuy-santuy di kafe, melainkan mereka akan menunggu hingga ada orang yang melintas dengan motor yang ngebut. Nah, kalau ada motor yang ngebut lewat depan mereka, para sekumpulan anak muda itu langsung naik ke motor mereka dan menantang pengendara tersebut untuk balapan. Unik banget ya. Dan pada masa itu, tidak ada kepedulian terhadap keselamatan di jalan raya seperti sekarang ini. Jadi pada saat itu, orang-orang biasa aja melihat segerombolan anak muda itu melaju kencang di jalan raya dan berlomba dengan sepeda motor lain untuk melihat siapa yang tercepat. Dan biasanya setelah melakukan balapan, pembalap tersebut akan balik lagi nongkrong di depan kafe tersebut. Itu adalah silsilahnya, tapi bukan dari sanalah istilah cafe racer lahir. Istilah cafe racer lahir ini sebenarnya istilah dari para pengemudi truk yang sering nongkrong untuk istirahat di kafe tersebut. Jadi biasanya, pengemudi truk akan menertawakan anak muda itu ketika mereka kembali ke kafe setelah melakukan aksi balap mereka. Dan pengemudi truk mengatakan kepada anak muda tersebut bahwa mereka bukan pembalap yang sebenarnya. Mereka hanyalah pembalap kafe atau cafe racer. Pada dasarnya hal ini dimaksudkan sebagai sebuah penghinaan. Namun uniknya, segerombolan anak muda itu malah menerima cemoohan itu. Bahkan mereka menggunakan nama ini dengan bangga. Dan tren cafe racer benar-benar tercipta pada saat itu. Pada awalnya, ini hanya bermula dari satu kafe. Lama-kelamaan, hampir setiap kafe memiliki cafe racer. Jadi ketika tren ini benar-benar udah booming banget, cafe racer udah di mana-mana dan jalanan dipenuhi dengan aksi kebut-kebutan segerombolan anak muda. Ada tempat ikonik dari sejarah cafe racer itu sendiri, yaitu di London's S Cafe. Di North Circular Road di London, ada sebuah tempat yang disebut S Cafe. Dibuat pada tahun 1938 dan merupakan sebuah kafe pemberhentian truk klasik. Sebelum para rocker dan pembalap kafe mereka datang ke kota ini, S Cafe dipandang sebagai kafe revolusioner dengan masa lalu yang sulit. Dan sayangnya, kafe aslinya telah rusak selama Perang Dunia Kedua dan dibuka kembali pada tahun 1949. Kafe ini memiliki pengisian bahan bakar, bengkel, dan bahkan kamar kecil untuk membersihkan kendaraan mereka. Tak lama kemudian, berkat kebangkitan rock and roll, para pengendara sepeda motor berdatangan. Dan pertanyaannya, kenapa anak rock and roll kok malah nongkrongnya di kafe? Ya ini karena pada saat itu, anak muda kalau mau dengerin musik rock and roll, mereka harus ke kafe. Karena di radio nggak diputar lagu semacam itu. Jadi satu-satunya tempat untuk dapat mendengarkan lagu rock and roll adalah di jukebox di kafe-kafe transportasi seperti Ace. Karena hal inilah, kafe ini sering dibanjiri oleh para pengendara sepeda motor yang ingin mendengarkan musik dan mengadakan balapan dengan sepeda motor custom mereka. Ace Cafe adalah tempat kelahiran banyak pembalap dan orang-orang bahkan memulai band rock and roll di sana. Kafe ini bahkan digunakan sebagai lokasi syuting dalam salah satu film Inggris terbesar di tahun 1960-an, yaitu The Leather Boys. Sayangnya, adegan cafe racer tidak bertahan selamanya.
terutama karena perubahan iklim sosial dan meningkatnya jumlah mobil di jalanan. Orang-orang di Inggris mulai membeli lebih banyak mobil, membuat sepeda motor menjadi kurang relevan. Akibatnya SKV yang legendaris sayangnya tutup pada tahun 1969 karena meningkatnya kendaraan mobil dan lainnya. Kancah cafe racer juga berakhir pada akhir tahun 60-an. Namun dampaknya tetap ada sampai saat ini. Hal-hal yang dilakukan oleh segerombolan anak muda ini pada motor mereka membantu mempengaruhi desain sepeda motor modern. Bahkan saat ini, hal-hal yang berbau retro menjadi sangat diminati dan populer. Orang-orang senang melihat ke belakang dan melihat semua hal keren yang pernah ada di masa lalu. Tapi sayangnya adegan cafe racer tidak seperti dulu lagi. Kita tidak akan menemukan sekelompok remaja berjaket kulit mendengarkan musik rock and roll dan memacu motor custom mereka di mana-mana. Namun sepeda motor itu sendiri tentu aja kembali populer. Dan walaupun tren itu akhirnya punah di tahun 60-an, tapi cafe racer telah mengalami booming lagi nih, yang begitu besar sehingga beberapa produsen sepeda motor terbesar juga ikut terlibat. Seperti Yamaha dan BMW telah menghubungi para builder sepeda motor independen untuk membuat versi khusus dari sepeda motor jalanan mereka sendiri. Bahkan ada beberapa cafe racer yang dirilis oleh pabrikan papan atas juga, yang biasa disebut motor cafe racer off the shelf. Singkatnya, ini adalah cafe racer yang telah dirancang khusus oleh produsen dan dirilis ke publik. Hal ini berbeda dengan cafe racer klasik yang dibuat dengan mengambil motor yang sudah ada dan mengkustomisasinya. Namun demikian, motor ini masih sangat populer dan beberapa pabrikan besar ikut terlibat, seperti Triumph Boinville Truxton. Pada masa itu, Truxton adalah motor pilihan bagi banyak cafe racer. Mereka akan mengambil motor jalanan ini, memangkasnya dan mengubahnya menjadi mesin kecil yang agresif dengan banyak tenaga. Gara-gara menoleh ke sejarah, bahkan saat ini, Triumph telah menghidupkan kembali Truxton sebagai cafe racer klasik modern. Kemudian selanjutnya tentu aja ada BMW R90 Racer. BMW 90 adalah upaya terbaik mereka dalam mereplikasi sepeda motor cafe racer klasik. Motor ini memenuhi semua hal yang orang harapkan dari salah satu motor ini. Motor ini memiliki gaya retro, mesin super cepat dan kesan agresif yang dimiliki oleh motor-motor klasik. Ditambah lagi, motor ini juga dilengkapi dengan teknologi modern terbaik seperti fitur keselamatan yang luar biasa dan bahkan pegangan yang dipanaskan pada gagangnya. Intinya, benar-benar keren banget sih ini motor. Motor ini kalau nggak salah dibanderol di Indonesia di BMW Motorrad dengan harga sekitar 500-600 juta rupiah off the road. Jadi kesimpulannya, sepeda motor cafe racer lahir dari budaya rock and roll yang kaya di Inggris pada tahun 50 dan 60-an. Saat itu, motor ini lebih merupakan simbol gaya hidup daripada yang lainnya. Sekarang, mereka telah menjadi populer kembali berkat booming retro dan apa yang mereka wakili dalam sejarah sepeda motor. Segitu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.